Salam Ibu dan Bapak Guru Hebat. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Demonstrasi kontekstual sosiokultural dengan saya Irna Maikawati, CGP Angkatan 7 SMK Tunas Harapan Pati. Filosofi Ki Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Sehingga sebagai pendidik kita hanya menuntun sesuai dengan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Semboyan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Ingar sosong tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Di depan kita memberikan contoh, di tengah kita membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan dan dukungan. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengartikan bahwa pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Pendidikan atau pembelajaran yang diberikan berpusat kepada murid. Murid aktif mencari informasi dan mengkonstruksi pikirannya dari informasi yang telah diperoleh. Menuntun dalam konteks sosial budaya disesuaikan dengan kebutuhan anak dengan cara mendidik sesuai dengan kodrat alam Ki Hajar Dewantara. Misalkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak pada alam dan bergotong royong sesuai dengan sosial budaya. Salah satu sosiokultural budaya di daerah kami adalah sedekah bumi. Kegiatan sedekah bumi dilaksanakan setiap 1 tahun sekali sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada alam atas karunia, tempat tinggal yang melimpah hasil dan potensinya sebagai pendukung kehidupan, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara gotong royong, sehingga Kabumi memiliki nilai luhur yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penerapan sosiokultural sedekah bumi dengan nilai luhur beriman dan bertakwa kepada Tuhan dapat diterapkan di kelas dengan berdoa sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, dengan mengucap syukur jika mendapatkan nikmat atau kabar gembira, selalu bersikap sesuai dengan ajaran agama. Dapat juga diterapkan di sekolah dengan melaksanakan program ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Penerapan sosiokultur sedekah bumi pada nilai luhur berakhlak pada alam dapat diterapkan di kelas dengan melaksanakan proyek terkait dimensi berakhlak kepada alam, dapat dilakukan dengan melakukan pembuatan kompos dari limbah organik. Membuat keyakinan kelas terkait kebersihan dan melaksanakan hasilnya sebagai upaya penanaman disiplin positif, serta melakukan evaluasi berkala pelaksanaan keyakinan kelas. Di sekolah dapat dilaksanakan dengan melaksanakan program adiwiyata, ada bank sampah, pengolahan limbah, penanaman pohon, serta melaksanakan program sekolah ramah lingkungan, membatasi kantin dalam menggunakan bahan plastik atau styrofoam, serta pembiasaan penggunaan tumbler dan membawa bekal makanan. Penerapan sosiokultur sedekah bumi berikutnya adalah nilai luhur gotong royong. Dapat diterapkan di kelas, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran atau proyek secara berkelompok, menerapkan tutor sebaya untuk membantu teman yang kesulitan, mengadakan iuran dalam pelaksanaan proyek, pemenuhan kebutuhan kelas dan saat anggota kelas terkena musibah. Gotong royong dapat dilaksanakan di sekolah dengan melaksanakan program kerja bakti, kebersihan dan menata lingkungan sekolah, serta melaksanakan bakti sosial atau iuran untuk berencana alam dan musibah. Tentunya dalam mengimplementasikan nilai luhur sedekah bumi ada tantangan yang dihadapi. Tantangan beriman dan bertakwa kepada Tuhan di kelas, kurangnya kesadaran siswa untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan memberikan contoh perilaku beriman dan bertakwa, membiasakan siswa untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. Berakhlak pada alam, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran diri pada anak untuk menjaga lingkungan kelas. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan menegur dan memberikan pengarahan terkait pentingnya menjaga lingkungan, memberikan contoh perilaku menjaga lingkungan yang baik, serta melakukan evaluasi berkala pelaksanaan piket.
Sedangkan tantangan untuk gotong royong biasanya murid tidak aktif dalam aktivitas gotong royong dalam kelas, baik itu dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan lain. Solusi yang bisa diberikan adalah dengan membuat kelompok heterogen, meminta pembagian kerja kelompok saat melaksanakan suatu kegiatan, serta memantau kinerja dan mengarahkannya. Tantangan dan solusi dari implementasi nilai luhur sedekah bumi di sekolah. Pada nilai luhur beriman dan bertakwa kepada Tuhan, tantangannya sama, masih kurangnya kesadaran siswa untuk berdoa sebelum memulai kegiatan maupun mengakhirinya. Sehingga solusinya yaitu dengan memberikan contoh perilaku beriman, membiasakan siswa berdoa saat melaksanakan kegiatan sekolah. Sedangkan tantangan berakhlak kepada alam adalah siswa merasa bahwa kebersihan sekolah itu adalah tanggung jawab petugas kebersihan. Kuantitas sampah plastik yang berlimpah, serta tidak memilah jenis sampah sesuai dengan tempatnya. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan memberikan pengarahan bahwa kebersihan sekolah adalah tanggung jawab bersama. Yang kedua, guru atau seluruh warga sekolah memberikan teladan atau contoh yang baik untuk menjaga lingkungan sekolah. Pengelolaan sampah dengan bank sampah, membuat jadwal piket patroli kebersihan, serta penekanan pemilahan jenis sampah. Untuk nilai gotong royong, tantangannya adalah kurang pedulinya terhadap program gotong royong di sekolah, misal kerja bakti. Sehingga solusi yang bisa diberikan adalah dengan pemantauan kinerja yang dilakukan oleh wali kelas, serta pembagian wilayah kerja. Terima kasih atas partisipasinya. Salam Ibu dan Bapak Guru Hebat.